Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati segenap pengurus pimpinan cabang Al-Irsyad Islamiyah Kota Bandung, tentunya pada seluruh partisipan jamaah Majelis Subuh Virtual yang sama-sama kami hormati dan tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan serta waktu luang untuk kita semua bisa bermuajahah secara virtual dalam kajian rutin pekanan Majelis Subuh Virtual PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Mudah-mudahan kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Insya Allah mudah-mudahan dalam kehidupan kita, harian kita senantiasa dalam lindungan atau dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita umatnya yang mutabaah terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah subuh virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita semua sudah berada di 16 Sa'ban ya hari ini. Tentunya Ramadan tinggal hitungan hari. Maka hal yang mesti kita siapkan tentunya mempersiapkan ilmu. Dan alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan materi yang sungguh sangat penting bagi kita semua terkait dengan materi imunitas tubuh dan puasa ya. Namun sebelum kita membahas kajian materi kali ini, tentunya kami sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum. Bagi antum semua yang sudah bergabung, mudah-mudahan dengan kita berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi ini senantiasa Allah memberikan ridho dan tentunya memberikan manfaat ilmu yang diberikan oleh Ustadz untuk kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami ingatkan kembali kepada jemaah sekalian, tentunya untuk kenyamanan kita semua dalam pelaksanaan kegiatan kajian subuh ini, kiranya untuk memute ya, dan tentunya untuk ikhwan jika memungkinkan untuk membuka audionya, untuk akhwat juga di ahsannya untuk menutup audionya, dan bagi yang berkenan dipersilakan juga. Selanjutnya memulai kegiatan materi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran Ustaz Jazian sudah bergabung dengan kita. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk materi hari ini kita akan berbicara tentang imunitas tubuh dan puasa. Berbicara tentang imunitas tubuh dan puasa sangatlah penting dan menarik untuk kita pahami bersama.
terutama menjelang kita menghadapi Syahrul Mubarak, ya, dalam artian bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Sistem imun pada dasarnya merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Dan istilah lain, sistem imun sering juga disebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka tentunya di kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama mengkaji dan mungkin kita pahami bersama, para ahli kesehatan tidak meragukan manfaat ibadah saum dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, terutama di masa pandemik ini, ya, yang masih kondisinya masih ada. Peningkatan imunitas akibat puasa diharapkan menjadikan manfaat bagi umat muslim untuk terhindar dari virus tersebut. Jemaah sekalian, agar mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama simak dan dengarkan paparan materi yang insya Allah akan sama-sama kita dengar, akan kita sama-sama perhatikan agar manfaatnya akan kita rasakan setelah kita mendapatkan kajian dari Ustadz. Langsung saja kepada Ustadz Yazian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan sahabat yang ikut kajian ini, bapak dan ibu, adik, teman-teman, akhi dan ukhti, mudah-mudahan insyaAllah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu termotivasi untuk menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjaga kesehatan dan daya tubuh. Hari ini insyaAllah kita bersama-sama akan mempelajari tentang sebuah ibadah yang kita sudah mempelajarinya mungkin minggu kemarin. Kita mempelajari bahwasannya puasa itu memiliki banyak manfaat-manfaat untuk kesehatan kita. Meskipun puasa itu termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya saking banyak tidak bisa terhitung oleh kita. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan puasa, tidak menyampaikan juga pahalanya berapa gitu, karena Rasulullah sendiri tidak bisa menghitung. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis yang kudusi. Hadis kudusi itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi hadis yang biasa itu betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga yang disampaikan adalah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini firman Allah berbicara, tetapi bahasanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah firmankan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada sahabat. Nah, di dalam hadis kudusi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah terhitung pahalanya. Engkau melakukan salat, ini pahalanya. Engkau melakukan zakat, ini pahalanya. Engkau melakukan infak, engkau akhlak, salat tahajud, salat qabliyah, ba'diyah, ada pahalanya, sudah ditentukan, kita bisa hitung. Nah, tetapi kalau kita puasa, kita tidak bisa hitung. Tidak bisa hitung. Pokoknya pahala Rasulullah sendiri tidak bisa hitung. Nah, di dalam hadis, illa siyam, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Kata Rasulullah, puasa ini urusan Allah. Urusan Allah. Kita melakukan puasa, kita menghadiahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urusan Allah. Allah mau kasih kita apa? Apa yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu di luar hitungan kita, di luar pikiran kita, di luar apa yang kita harapkan, di atas. Kita harap, ya Allah, dengan satu hari puasa, kita ingin semua dunia di atas itu.
Dengan 1 hari puasa, kita ingin istana diberikan di atas itu. Di atas keinginan kita, di atas harapan kita, di atas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hitung, kita tidak mampu memahaminya, kita tidak akan pernah memahaminya, karena itu di atas pikiran kita, di atas pikiran kita. Misal, kalau mungkin dulu disebutkan di sahabat, di zaman Rasul, hitungan bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, kalau mereka hitung, ujung hitungnya 100 sampai 1000. Itu namanya alf. Di atas 1000 mereka nggak tahu. Kalau dibilang di atas 1000, itu 1000 sudah angka terbesar mereka, orang Arab saat itu. Nah, makanya kalau ada orang Arab kemarin, mungkin di zaman Rasulullah, ketika ada seorang di antara orang Badui bertemu dengan Raja Romawi atau Raja Farisi. Raja Farisi ini menyuruh orang Arab ini, silahkan minta apapun yang engkau inginkan saya berikan. Orang Arab jawab apa? Orang Arab itu jawab, saya ingin 1000 dinar. Saya ingin 1000 dinar. Ditegur oleh sahabatnya, kok kenapa engkau tidak minta lebih dari itu? Dia berkata, kalau saya tahu angka di atas 1000 saya akan minta. Itu sudah angka terbesar saya. Nah, begitu juga kita, pikiran kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita saat kita puasa di atas pikiran kita. Entah itu di dunia atau juga di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis-hadis yang disebutkan minggu kemarin bahwa ada 2 ibadat yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari api neraka meskipun kita sudah jatuh di dalam dosa dan maksiat. Meskipun kita sudah sering melakukan dosa dan maksiat itu. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, tetapi masih ada ikatan yang baik sesama Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong. Kita datang hari kiamat, ditakdirkan masuk neraka, datang 2 ibadat yang menghalangi kita dari neraka, memberi syafaat kepada kita. Yang pertama Quran. Quran akan berdoa, ya Allah, orang ini sudah menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, bagian dari hartanya untuk membacakan aku, untuk mempelajari aku, untuk menghafalkan aku. Maka ya Allah, selamatkanlah dia dari api neraka dengan keberkahan Al-Quran. Diselamatkan. Luar biasa. Yang kedua, puasa. Puasa akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dengan apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, orang ini sudah menjauhkan diri dari makanan, dari minuman, dari syahwatnya sepanjang hari untuk mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah. Semata-mata karenamu ya Allah. Maka ya Allah, sebagaimana dia terhalang dari minuman dan makanan dan syahwat di nahar Ramadan atau di dini hari Ramadan, maka ya Allah halangi dia dari api neraka. Maka kita akan terhalang diselamatkan dari api neraka. Nah, luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi sebagaimana kita sebutkan minggu kemarin, bahwasanya puasa itu bukan hanya manfaatnya di akhirat, ada manfaatnya di dunia, manfaat kesehatan, manfaat pikiran, manfaat mengurangi berat badan, manfaat memanjangkan umur, dan ini semuanya terbukti secara ilmiah. Hari ini kita akan belajar atau memahami bersama-sama ikatan puasa dan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh, imunitas, daya tubuh, ini semuanya sama. Semuanya sama. Dalam bahasa Inggris, immune system atau immunity. Dalam bahasa Arab, jihazul mana'ah. Jihazul al-mana'ah. Nah, kita akan mempelajari tentang ikatan antara puasa dan kekebalan tubuh kita atau imunitas kita. Kenapa kita harus memperhatikan? Karena isu-isu itu hadirin. Isu-isu virus, isu-isu pandemi,
itu penyakit. Kalau kita puasa, turun daya tubuh kita, sehingga kita mudah diserang oleh virus dan bakteri atau penyakit apapun. Perlu kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang COVID, tidak ada obatnya pasti. Tidak ada obatnya. Kalau kita mungkin mengelilingi dunia dari awalnya sampai ujungnya, tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Yang ada hanya beberapa makanan, suplemen atau mungkin gaya hidup yang berubah supaya mendukung sistem kekebalan kita. Supaya sistem kekebalan kita lah yang menyerang virus itu. Nah, jadi semuanya kita, kalau apapun yang kita lakukan ini ikhtiar untuk mendukung sistem kekebalan kita. Oleh karena itu perlu kita memahami saat penyakit menyerang tubuh kita itu terjadi perkelahian, terjadi jihad, terjadi perang antara dua sisi. Sisi pertama adalah virus, bakteri, patogen yang menyerang tubuh kita. Nah, yang akan membela tubuh kita, tentara yang akan dan pasukan yang akan membela tubuh kita, TNI yang akan membela tubuh kita adalah sistem kekebalan kita. Nah, perlu kita ambil keputusan yang jelas. Ini penting sekali. Perlu kita ambil keputusan yang jelas. Kita akan dukung siapa? Kita akan dukung virus, bakteri, atau dukung tentara yang membela tubuh kita. Ini sangat penting kita bertanya kepada diri kita pertanyaan ini. Kita akan mendukung siapa? Nah, jawaban kita semua tanpa ragu-ragu pastilah kita akan mendukung tubuh kita. Kalau kita ingin mendukung tubuh kita, maka perlu kita mendukung tubuh kita satu, dengan makanan yang baik, makanan yang sehat. Dua, dengan minum. Nah, minuman yang cukup, tidak berlebihan banget, tidak terlalu berlebihan, dan tidak mengurangi. Nah, ini ketiga, mengurangi stres. Jadi supaya kita dukung, kalau kita ingin dukung tentara terhadap patogen. Empat, kita menenangkan diri. 5, kita bertemu dengan keluarga. 6, bertemu dengan teman. Nah, ini semuanya akan mendukung tentara supaya menyerang penyakit. Kalau kita ingin mendukung virus, ingin mendukung bakteri, ingin mendukung patogen supaya menyerang sistem kekebalan kita, maka kita bisa melakukan beberapa hal. Satu, jangan minum banyak. Jangan. Itu cukup untuk melemahkan tentara kita dan juga mendukung virus dan bakteri untuk menyerang diri kita. Kedua, rokok. Saat kita rokok, itu pasti akan mempengaruhi tubuh kita. Akan juga mempengaruhi sistem kekebalan kita. Kenapa? Karena rokok ini saat kita rokok, mohon maaf ya kalau ada yang rokoknya di antara kita, supaya kita menyadarkan ya, ini saling menasihati ya teman-teman. Saya juga kadang-kadang karena saya sering ke BWNU, Nahdlatul Ulama, saya melihat banyak orang yang merokok di sana. Saya berusaha untuk menasihati mereka, meskipun nasihat ini menjadi sangat berat. Karena saya satu-satunya di sana yang tidak rokok. Nah, rokok ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang namanya nikotin yang ada di dalam rokok. Nikotin ini akan bercampur dengan mukas, jaringan mukas yang ada di baru-baru kita, yang ada di tenggorokan kita. Jaringan mukus itu akan diserang oleh sistem kekebalan kita, sehingga jaringan mukus itu akan semakin melemah, semakin ringan. Kalau ringan, itu sangat mudah supaya dibentrasi, supaya virus, bakteri, patogen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat jaringan-jaringan itu, karena sudah tidak kuat lagi. Karena sudah lemah, karena sudah diserang oleh sistem kekebalan kita. Masuklah virus, bakteri. Oleh karena itu, orang-orang yang sering rokok pasti sering sakit tenggorokan. Yang sering rokok pasti lebih kemungkinannya sangat besar untuk dapat infeksi baru-baru.
kemungkinannya lebih besar untuk dapat kanker baru-baru. Kalau kita ingin mendukung patogen, virus, bakteri terhadap sistem kekebalan kita, maka jangan sikat gigi. Jangan sikat gigi. Kalau kita sikat gigi, itu berarti kita membersihkan gigi kita dari semua dampak-dampak dan traces dari bakteri dan virus dan juga makanan-makanan yang akan menjadi lingkungan yang baik supaya virus dan bakteri itu tumbuh di dalam mulut kita. Kalau sudah tumbuh di dalam mulut kita, masuklah ke dalam tubuh kita, entah itu di dalam perut, di dalam tenggorokan, atau juga langsung kalau ada karang gigi, langsung masuk lewat jaringan-jaringan yang ada di dalam mulut kita. Nah, kalau kita ingin menyerang sistem kekebalan dan mendukung patogen, maka rasalah selalu stres, banyak masalah, tidak merasa tenang. Maka itu semuanya akan melemahkan tubuh kita, melemahkan daya tubuh kita, dan akan mendukung patogen. Nah, ini secara umum ya, secara umum. Perlu kita menentukan, kita akan di sisi siapa? Kita akan mendukung sistem kekebalan atau kita akan mendukung virus dan bakteri. Sistem kekebalan itu secara umum atau secara sederhana itu apa? Saya sebagai mungkin ahli dalam bidang daya tubuh atau mungkin sistem kekebalan, saya akan menjelaskannya dengan cara saya sendiri ya. Dengan cara ini mudah-mudahan akan mendukung pemahaman kita dan juga akan menyederhanakan pemahaman kita tentang sistem kekebalan. Sistem kekebalan ini adalah tentara yang lagi melindungi batasan negara. Batasan negara sistem kekebalan adalah tubuh kita. Tubuh kita, ini batasnya. Tubuh kita semua, termasuk kulit, termasuk rambut, termasuk kuku, termasuk juga darah yang ada di dalam. Semua ini termasuk tubuh kita adalah batasan negara yang harus dilindungi oleh sistem kekebalan kita. Inilah yang akan membela negara kita dari semua musuh-musuh. Musuhnya apa? Musuhnya patogen, virus, bakteri, dan benda asing yang menyerang tubuh kita. Nah, sistem kekebalan ini terdiri dari dua. Yang pertama, bawaan, yang kedua adalah adaptif. Yang bawaan ini terdiri dari luar, eksternal, dan juga internal. Eksternal termasuk kulit, eksternal juga termasuk beberapa cairan-cairan yang ada di dalam mulut kita, termasuk juga cairan-cairan yang ada di dalam perut kita, yang ada di dalam perut kita, stomak kita. Nah, itu semuanya akan mendukung tubuh kita secara eksternal untuk melindungi batasan negara kita itu. Ada yang namanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, internal. Internal itu terdiri dari sel. Sel itu langsung akan melihat, akan menentukan mana yang bagian dari hidup kita, bagian dari tubuh kita, mana yang tidak. Seperti kita sebagai warga negara Indonesia, kita bisa menentukan ini orang Indonesia, ini orang asing. Lewat apa? Ini punya jenggot. Ini orang asing. Ini mancung, orang asing. Kita ingin memastikan mendatangi dia, menghampiri dia. Mana KTP-mu? Kalau KTP orang Indonesia, ini berarti orang kita. Kalau bukan KTP orang Indonesia, orang asing, ini bukan orang kita. Jadi bisa menentukan. Begitu juga setiap sel yang ada di dalam tubuh kita memiliki identitas yang namanya MH1. Ini identitas bisa ditentukan ini benar-benar bagian dari hidup atau ini benar-benar bukan bagian dari hidup. Selalu akan dicek oleh sistem kekebalan. Ini orang kita atau orang lain. Yang namanya self atau non-self. Ada juga yang namanya inflamasi. Jadi lewat inflamasi ini kita bisa melindungi tubuh kita. Inflamasi yang muncul di dalam tubuh kita itu berarti salah satu reaksi dari dari imun kita untuk menyerang penyakit-penyakit dan musuh tubuh kita. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, protein.
protein yang namanya sistem komplement ini akan melihat yang non-self, yang orang asing atau mungkin benda asing, termasuk virus dan bakteri yang masuk di dalam tubuh kita, langsung akan diserang oleh sistem kekebalan kita yang namanya komplement, yang selalu ada di dalam darah. Ini selalu ada di dalam darah. Namanya non-spesifik. Apapun yang masuk akan di-identify, akan dikenalkan, setelah itu langsung akan diserang. Nah, ini yang pertama, semuanya di bawah yang namanya bawaan. Bawaan ini sistem kekebalan kita dapat dari ibu kita. Semua. Nah, ada juga yang namanya adoptif, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adoptif ini yang namanya spesifik. Hanya akan diadaptasi atau mungkin dikembangkan untuk menyerang hanya satu penyakit. Nah, ini namanya spesifik. Kalau pada infeksi pertama, maka itu akan adaptasi diri supaya baru aktif setelah sekian hari. Entah itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru aktif. Ini pada kali pertama. Kalau kita mungkin ketika muncul ini COVID atau mungkin coronavirus, ketika baru muncul, ini termasuk benda asing. Kali pertama kita diserang oleh virus ini. Berarti supaya kita, sistem kekebalan kita menyerang virus ini harus adaptasi dulu. Harus nunggu sampai beberapa hari supaya memproduksi beberapa protein dan antibodi yang menyerang virus ini. Kadang-kadang kita mati sebelum kita banyak di antara manusia meninggal dunia sebelum sistem kekebalan mereka membentuk protein dan antibodi yang menyerang virus. Atau virus keburu menyerang dan merusak tubuh kita sebelum ada sistem kekebalan. Nah, ini namanya apa? Adaptif. Baru aktif ketika kita diserang untuk kedua kalinya, atau 3 kalinya, atau 4 kalinya. Dan ini salah satu idea dari vaksin. Kita memberi vaksin supaya kita memberikan kesempatan untuk sistem kekebalan kita supaya adaptasi untuk membentuk protein dan antibodi untuk menyerang virus kalau masuk di dalam tubuh kita untuk kedua kalinya. Nah, ini secara umum dan secara sederhana apa itu sistem kekebalan. Nah, bagaimana puasa itu mendukung sistem kekebalan kita? Ini teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, kalau kita mengurangi makanan, kalau kita mengurangi gizi yang masuk di dalam tubuh kita, tubuh kita akan adaptasi dengan kondisi tersebut. Akan mengirim pesan-pesan ke otak kita, ini lagi tidak ada makanan, ini lagi tidak ada minuman. Maka tubuh kita akan menggunakan protein yang ada di dalam tubuh kita. Protein itu apa? Protein yang sempurna dari mana? Dari sel-sel tubuh kita. Sel-sel apa? Sel-sel yang lemah, sel yang sudah tua, sel yang tidak berfungsi akan diserang oleh tubuh kita, dihancurkan, protein yang ada di dalamnya akan digunakan untuk dimanfaatkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, sistem kekebalan kita memiliki beberapa sel-sel yang sudah tua, memiliki beberapa sel-sel yang lemah. Sel-sel yang lemah, yang sudah tua, itu akan dibunuh oleh tubuh kita, dibunuh supaya protein-proteinnya digunakan, dimanfaatkan oleh tubuh kita. Setelah itu kita makan akan terupdate sistem kekebalan kita untuk membentuk sel-sel yang baru. Berarti ini akan membarui sistem kekebalan kita setiap kali kita puasa. Proses itu namanya autofagi. Baru 5 tahun yang lalu ada seorang namanya Yoshinori, kalau nggak salah ya, dari Jepang. Beliau yang bikin penelitian sampai menemukan hal ini yang namanya autofagi. Autofagi ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah proses di mana tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Tetapi yang akan diserang adalah sel-sel yang sudah lemah, sel-sel yang sudah tua.
Nah, itu tidak berarti ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tua itu sudah dibunuh. Itu mungkin cara tubuh kita ya, cara tubuh kita untuk menyerang atau mendukung sistem kekebalan kita akan menghancurkan yang sudah lemah atau tidak berfungsi atau yang sudah tua supaya nanti akan terupdate lagi, akan membentuk sel-sel baru. Ini namanya autofagi dan termasuk manfaat yang paling utama di dalam puasa. Setiap kalangan ilmiah, kalau kita bilang puasa, mereka akan bilang autofagi. Ini disepakati di antara saintis dan ilmuwan dalam bidang ini. Autofagi ini salah satu proses tubuh untuk membentuk sel-sel baru dan juga mengeluarkan atau menghancurkan sel-sel yang tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi bisa jadi kalau kita makan terus gitu, tubuh kita tidak akan merasa terancam. Oleh karena itu akan dibiarkan sel-sel yang sudah tidak berfungsi, sel-sel yang sudah tua, itu semuanya akan dibiarkan di dalam tubuh kita meskipun itu tidak berfungsi. Dan juga itu akan ambil sebagian dari tempat yang bisa ditempatkan oleh sel-sel yang berfungsi, sel-sel yang masih efektif untuk menyerang virus dan bakteri. Nah, oleh karena itu orang yang banyak makanannya belum tentu sistem kekebalannya itu kuat karena masih ada banyak sel-sel yang tidak berfungsi yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa tubuh kita tidak membentuk sel-sel baru? Ya, sel-sel itu sudah diambil tempatnya oleh sel-sel yang lemah. Jadi sel-sel yang lemah itu sudah punya tempat. Tempat itu kalau sel yang lemah ini tidak digeserkan, tidak dimatikan, maka tidak akan terisi tempat itu oleh sel-sel yang aktif. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cas HP dulu ini memberi sinyal hampir mau mati. Kita tunggu sejenak Ustaz ya, karena kondisikan dengan perangkat. Bagi jemaah sekalian terkait dengan materi ini dipersilahkan untuk bertanya seputar materi-materi ini. Insya Allah nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan saling akan mendengarkan gitu ya, ataupun nanti mau ada yang sharing dari kedokteran ataupun dari yang lain, kami persilakan. Enggak Ustaz, lanjutkan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perlu kita juga tahu saat kita buka puasa, saat kita makan, ini ada beberapa hormon-hormon yang akan diproduksi di dalam tubuh kita. Di antaranya insulin. Itu mungkin gara-gara kortizon yang diproduksi di dalam tubuh kita dan juga insulin, maka pasti otomatis banyak insulin turun sistem kekebalan kita. Banyak kortizon turun sistem kekebalan kita. Oleh karena itu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang punya reumatisme, kalau ada seorang punya inflamasi, kalau ada seorang punya atau kita ingin mengurangi sistem kekebalannya, kita memberikan obat. Obat ini kortizon atau kortikosteroid atau yang mungkin derivatif atau yang terambil dari kortikosteroid atau kortizon. Kenapa? Karena ini pasti akan menghambat, akan menurunkan sistem kekebalan kita. Dengan banyak makanan otomatis kita akan menaiki insulin di dalam tubuh kita. Kita akan menaiki kortizon di dalam tubuh kita. Nah, otomatis itu akan menurunkan sistem kekebalan kita. Ini perlu kita mengerti. Oleh karena itu saat kita mengurangi makanan, ini akan sangat mendukung sistem kekebalan kita. Saat kita mengurangi dengan apa? Dengan puasa yang bisa terus-menerus dari 14 sampai 16 jam ke atas. Ini bisa mendukung sistem kekebalan kita. Sebagaimana yang disebutkan di minggu kemarin atau bukan kemarin. Perlu juga kita tahu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gula ini, karbohidrat yang kita konsumsi setiap hari ini, yang mungkin karbohidrat ini kalau dipecah-pecah pasti akan menjadi gula.
Gula ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki struktur dekat dari DNA kita. Dekat. Kita punya ini sistem, setiap sel yang ada di dalam tubuh kita terdiri dari DNA. Terdiri dari DNA 4 protein. 4 protein ini ada glukosnya. Nah, kalau kita selalu konsumsi karbohidrat atau mungkin makanan secara berlebihan, maka itu akan mempengaruhi, bisa akan mempengaruhi daya tubuh kita lewat apa? Lewat bisa bikin yang kind of atau macam dari mutasi di dalam DNA kita. Tapi walaupun itu kemungkinannya sangat kecil, tetapi ada kemungkinan untuk bikin mutasi. Entah itu di genetiknya atau mungkin di epigenetiknya. Nah, kalau bikin mutasi, ini bisa jadi akan menjadikan sistem kekebalan kita menyerang dirinya sendiri. Akan menyerang tubuh kita sendiri. Sehingga tidak bisa membedakan mana orang kita, mana yang tidak. Sebagaimana pasukan yang tidak bisa membedakan mana orang Indonesia, mana orang asing. Mana orang kita, mana orang lain. Mana bagian dari tubuh kita, mana yang tidak. Oleh karena itu muncul yang namanya autoimmune disease. Nah, autoimmune disease ini akan salah satu penyakit yang akan menjadikan sistem kekebalan kita menyerang diri kita sendiri daripada menyerang virus, tetap menyerang virus dan bakteri, tetapi juga akan menyerang juga diri kita sendiri. Dan ini khusus yang sangat banyak. Nah, jadi reaksi sistem kekebalan kita secara berlebihan. Ini perlu juga kita memperhatikan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita juga puasa, pasti kita akan menurunkan kolesterol, pasti kita akan menurunkan juga menurunkan beberapa free radikal atau radikal bebas yang ada di dalam makanan-makanan kita. Apa yang kita harus lakukan saat kita puasa untuk mendukung sistem kekebalan kita? Yang pertama, saat kita sahur, kita usahakan untuk melengkapi sahur kita dari gizi-gizi macam-macam. Dari protein ada, dari karbohidrat ada, dari juga lemak ada. Khususnya karbohidrat yang kita akan memilih yang namanya kompleks karbohidrat. Kompleks karbohidrat yang ada di dalam starch, yang ada di dalam oat, yang ada di dalam nasi merah, bisa jadi juga bagian dari nasi putih. Ini ada juga yang namanya kompleks karbohidrat. Simple karbohidrat ini yang ada di dalam jus, ini termasuk sesuatu yang sangat pilihan, yang sangat tidak cocok untuk sahur. Sangat tidak cocok untuk sahur. Itu malah akan bikin depleting untuk air-air yang masuk di dalam tubuh kita. Kalau kita minum banyak simple sugar, atau mungkin sugar yang simple, yang ada di dalam jus-jus itu, maka kita meminum itu akan langsung akan mengurangi cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita, akan mengeluarkan semua cairan-cairan yang ada, bukan semua, sebagian dari cairan-cairan. Nah, di dalam sahur perlu kita perhatikan juga saat kita makan dipisahkan dari minuman. Minuman itu dijadikan 20 menit atau sudah 30 menit sebelum kita sahur minum. Sahur itu kita akhirkan selesai langsung sebelum azan. Langsung sebelum azan subuh kita selesaikan sahur. Kita berusaha untuk mentakhirkan sahur semampu kita. Nah, saat kita puasa siang hari, maka kita berusaha untuk mengurangi stres. Karena stres itu ambil bagian dari energi kita. Energinya itu sangat besar. Stres di dalam kerja, stres di dalam rumah tangga, stres di mana-mana, itu sungguh akan sangat mempengaruhi dan akan mengambil bagian dari daya tubuh kita, bagian dari energi tubuh kita yang seharusnya diberikan kepada sistem kekebalan, maka akan dihabiskan di dalam stres dan pikiran kita. Maka usahakan untuk kurangi masalah-masalah hidupmu, karena itu akan insya Allah mendukung sistem kekebalan kita. Nah, saat kita juga berumah tangga, ini saya tegaskan ya di sini. Saya tegaskan di sini. Saat kita hidup, kita harus hidup tanpa ribet, tanpa ada masalah. Terutama di dalam rumah tangga kita. Tidak boleh kita hidup sama seseorang
yang kita tidak cintai atau selalu membuat kita stres atau selalu membuat kita tidak tenang gitu. Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Entah itu teman, entah itu keluar, bahkan mohon maaf ya, suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita obat. Kalau kita tidak tenang, kalau kita tidak merasa sehat, kalau mungkin hubungan itu akan merusak diri kita, akan merusak sistem kekebalan kita, akan merusak kesehatan kita dan kehidupan kita, ya udah bisa. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak bisa, maka bisa. Karena kalau kita hidup sama seseorang yang mengkonsumsi diri kita, yang mengkonsumsi daya tubuh kita, yang mengkonsumsi energi kita, ini merusak diri kita, akan membuat kita tua sebelum masa tua kita. Masa umur kita masih 30 tahun, 40 tahun, terlihat seolah-olah usianya sudah 60 tahun, 70 tahun. Kenapa? Sudah terkonsumsi energinya. Oleh apa? Oleh ribut-ribut dan masalah di dalam rumah tangga. Nah, maka itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakan untuk membahagiakan diri. Kalau usahakan untuk mencari masalah, untuk mencari solusi-solusi dari setiap masalah-masalah yang menghadapi kita, termasuk di dalam rumah tangga. Kita usahakan untuk menyelesaikan dengan baik. Saling mengalah, saling minta maaf, saling menerima, toleransi, karena iman kita diciptakan dari makhluk yang beda. Nah, supaya kita tidak merasa terbebani dengan hubungan tersebut. Kalau tidak, kita tidak bisa. Kita sudah mengetuk semua pintu, maka bisa. Karena itu akan menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita dan pikiran kita. Setiap pikiran yang negatif itu akan ambil dari energi kita. Begitu juga akan ambil dari kesehatan dan umur kita. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami yang baik, istri yang baik, itu pasti akan mendukung sistem kekebalan kita. Pasti. Karena itu akan menenangi diri kita, energi yang seharusnya keluar untuk masalah-masalah tidak jadi keluar. Bahkan diganti dengan kebahagiaan. Kebahagiaan ini akan membentuk yang namanya serotonin. Serotonin ini terkenal untuk mendukung sistem kekebalan kita. Saat kebahagiaan, saat kita, bukan kebahagiaan, saat ketenangan dan merasa aman, secure sesama orang ini, kita merasa tenang. Sehingga itu akan mendukung sistem kekebalan kita. Saat kita stres, itu akan membuat sistem kekebalan kita itu selalu merasa fighting, lagi ada berkelahian, padahal tidak ada pathogen, padahal tidak ada virus, padahal tidak ada musuh tubuh kita. Akan diberikan energi berlebihan, sehingga akan bereaksi berlebihan, akan muncul beberapa penyakit muncul yang namanya autoimun, yang namanya reumatisme, yang namanya inflamasi, dan macam-macam. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang baik bukan hanya sesama istri atau suami, tetapi dengan teman-teman. Kalau kita punya teman yang toksik, mohon maaf ya, teman yang toksik, usahakan untuk damai, usahakan untuk mencari link yang bisa menguatkan hubungan lagi sesama dia. Kalau kita tidak bisa, ya udah putus. Tetapi jangan putus silaturahim, jauhkan, hindari. Supaya kita tidak memikirkan itu, karena pikiran berlebihan terhadap orang yang toksik itu akan menurunkan daya tubuh kita. Ini secara ilmiah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dianjurkan untuk menjaga silaturahim. Apalagi kalau kita menjaganya di dalam bulan Ramadan. Nah, kita menjaga silaturahim, kita menjaga hubungan yang baik sesama manusia, itu akan mendukung sistem kekebalan kita. Bahkan di antara beberapa penelitian mendukung bahwasannya orang yang umurnya panjang itu sifat-sifatnya mereka menjaga silaturahim dan hubungan yang baik sesama teman. Bukan hanya sesama teman, sesama keluarga. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang toksik, yang benar-benar selalu menzalimi dan tidak ingin diajak damai, ya udah nggak apa-apa. Kita menghindar, tetapi tidak putus silaturahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Apabila dia susah, kita bantu. Nah, tetapi kita menghindar supaya kita tidak mengkonsumsi diri kita sendiri. Setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Taala, tentu saja jalan itu menjaga kebersihan
termasuk juga di gigi kita mungkin harus 2 kali harus dibersihkan. Apabila kita sahur, apabila kita buka puasa, maka kita utamakan makanan yang baik, makanan yang penuh dengan sayur-sayuran, buah-buahan, karena itu akan mendukung sistem kekebalan kita lewat vitamin C, lewat vitamin E, lewat vitamin B6. Ini vitamin-vitamin yang sangat terkenal untuk mendukung sistem kekebalan kita. Di mana itu berada di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada juga yang namanya minyak omega. Minyak omega ini biasanya ada di dalam daging, terutama daging ikan. Nah, jadi kalau ini semuanya insya Allah akan mendukung sistem kekebalan kita. Belum lagi selenium dan mineral-mineral yang lain terdapat secara umum dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Mana yang lebih bagus, sayur-sayuran atau buah-buahan? Utamakan sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu insya Allah ada banyak mineralnya, vitaminnya, dan tidak ada gulanya. Kalau banyak gula itu akan membuat kortisol terproduksi di dalam tubuh kita secara berlebihan, sehingga akan menghasilkan beberapa reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan. Ini secara umum hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya dapat mungkin sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita, meningkat keyakinan di dalam tubuh, di dalam pikiran kita bahwasanya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pasti itu baik bagi kita. Pasti itu untuk menjadikan kita lebih sehat, membuat kita lebih tenang, lebih bahagia di dunia ini, dan juga insya Allah bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Tentunya dari apa yang sudah Antum sampaikan banyak ilmu yang kita dapatkan. Tentunya beberapa hal yang mesti kita perhatikan, hal-hal yang ketika sahur saja kita harus memperhatikan berbagai asupan makanan yang seharusnya masuk yang mana, yang tidak yang mana. Termasuk dalam kaitan hubungannya dengan interaksi dengan manusia yang lain, dalam artian silaturahim kita harus selalu dijaga. Alhamdulillah Ustadz, untuk materi telah disampaikan. Sebelum kepada pertanyaan, kami sampaikan informasi terlebih dahulu. Lajnas Al-Irsyad ya melalui program-programnya yang sudah berjalan menerima titipan zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah, termasuk program yang sedang digulirkan, donasi keluarga duafa, sedekah subuh, pemeliharaan makam Bani Irsyad, sedekah mushaf Al-Quran, donasi pembangunan gedung sekolah, dan alhamdulillah sekarang sedang membangun gedung SMP IT Al-Irsyad Bandung. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Termasuk kami sampaikan kepada partisipan sekalian, untuk SMP dan TK Al-Irsyad masih menerima siswa baru. Jadi dipersilahkan, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu sebentar lagi terpenuhi dari unit TK dan SMP insya Allah. Jadi bagi jemaah sekalian yang mau menitipkan anandanya, putra-putrinya atau cucunya di TK ataupun di SD, kami persilahkan untuk datang ke sekretariat ataupun bisa melalui website ya yang bisa diinikan. Langsung saja Ustaz kepada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama tentunya saya mendengar sebuah keterangan sebelum pertanyaan dari yang lain terkait dengan sumu tasihu. Bagaimana terkait dengan hadis tersebut, dan untuk kaitan dengan saum itu seperti apa, Ustaz? Ada keterangan sumu tasihu. Sebenarnya itu hadisnya hadis dhaif itu. Yeah. Jadi kita perlu perhatikan ya. Kalau ada mungkin hadis-hadis di antara kita, bahkan ada di antara ulama yang berkata itu hadis dusta, bukan hadis, itu hadis palsu ya, bisa kita bilang ya. Yang namanya makdzub. Yeah. Namanya makdzub, di bawah dhaif, di bawah dhaif. Yeah. Nah, jadi perlu tetapi ada banyak hadis-hadis yang mendukung pemahaman ini. Mendukung pemahaman ini. Apa artinya sumu tasahhu? Puasalah supaya engkau merasa sehat gitu. Nah, itu benar dari hadis-hadis yang lain,
khususnya hadis yang tadi dibacakan mungkin minggu kemarin, ketika Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta ada pesawat. Manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Di antara manfaat di dunia adalah kesehatan. Nah, ada hadis-hadis, banyak hadis yang mendukung. Oleh karena itu, banyak di antara ulama berkata al-hadithul mawdu' bisa diangkat derajatnya apabila didukung oleh pemahaman yang lain atau ayat atau hadis yang lain. Tetapi ada yang berkata, ya udah, kenapa kita tidak menggunakan ayat dan hadis yang lain? Tidak usah kita menggunakan hadis ini. Jadi banyak di antara hadis-hadis, ya udah kita bilang ini bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataan seorang ulama atau seorang ahli dalam bidang. Ya. Semua tasahuf pasti puasa itu akan mendatangkan kesehatan. Nah, bagaimana buktinya ya? Tadi yang dijelaskan minggu kemarin dan juga minggu ini. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Jadi itu bukan hadis ya, ataupun kalaupun hadis itu hadis di bawah dhaif gitu ya. Namun ketika kita pahami terkait dengan materi yang sebelumnya, bahwasanya ketika kita saum, insya Allah sebenarnya kita akan lebih baik ya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan, bagaimana dengan hadis Bukhari seperti dia adalah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obatnya. Kullu da'in dawaun ya. Jadi apakah kesimpulan bahwa kalau ada penyakit yang belum ada obatnya seperti corona itu karena belum tahu obat untuk penyakit tersebut, atau gimana saja terkait dengan tadi Ustaz menyampaikan terkait tadi corona mungkin belum ada obatnya gitu ya. Padahal dalam hadis disampaikan kullu da'in dawaun. Itu seperti apa Ustaz tanggapannya? Ya pasti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menciptakan penyakit pasti menciptakan obatnya. Nah, tetapi arafahu man arafahu di dalam hadis kita selesaikan sampai akhir, jangan baca hanya sebagian. Hadis itu arafahu man arafahu wa jahilahu man jahilahu. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Sebagaimana Allah menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obat. Jadi pasti ada obatnya. Arafahu man arafahu. Sebagian dari manusia mengetahuinya, sebagian tidak mengetahui. Nah, sebagian dari obat-obat belum tahu obatnya. Kalau penyakit itu ada, obatnya ada juga. Cuman kita belum tahu obatnya itu apa, belum kita menemukan. Nah, perlu kita lebih rajin untuk mencarinya. Rasulullah menyampaikan hadis ini supaya menciptakan pikiran positif di dalam diri kita, harapan yang baik di dalam diri kita dan pikiran kita, termotivasi. Pasti ada obatnya, silahkan cari gitu. Nah, itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tidak ada obatnya, tetapi belum ada obatnya. Atau tidak ada obatnya sekarang. Tidak ada obatnya sekarang. Di masa depan kalau kita lebih rajin mencari, pasti kita akan menemukan. Ya, Masya Allah, betul sekali. Jadi belum tahu obatnya kita ya. Sebenarnya semua penyakit pasti ada obatnya. Ustadz, selanjutnya pertanyaan. Izin bertanya Pak Ustadz, hati juga seringkali diserang penyakit hati. Dalamnya ada egois, uzon, negative thinking, dendam, dan lain sebagainya. Yang bisa berakibat pada penyakit fisik juga. Bagaimana cara meningkatkan kekebalan hati supaya tidak mudah diserang penyakit tersebut? Ya betul, tentu saja semua pikiran-pikiran yang negatif itu yang ada di dalam diri kita, pikiran kita itu akan mengkonsumsi bagian dari energi kita. Energi itu harus ditujukan, harus diberikan kepada sistem kekebalan, kepada proses tubuh kita supaya kita hidup. Nah, malah diambil bagian dari energi itu diberikan kepada pikiran, diberikan kepada stres, diberikan kepada pikiran-pikiran yang negatif, iri hati, kebencian, dengki. Orang-orang yang punya penyakit itu tidak bakal hidup lama. Sebagaimana mungkin orang Indonesia berkata itu cepat mati, atau cepat tua ya. Jadi orang Arab berkata apa? Orang yang hasud, orang yang iri hati, orang yang cemburu itu ada api, dia menyalakan api di dalam dirinya. Nah, karena api itu di dalam dirinya sendiri akan menyala, akan membakar dirinya sendiri sebelum membakar orang lain. Jadi saat seseorang hasud kepada orang lain, dia lagi membakar dirinya sendiri sebelum membakar.
Jadi jangan sedih kalau ada seorang yang punya perasaan negatif terhadap kita. Biarin. Atau mungkin merasa kasihan terhadap itu. Kasihan dia berasa begitu. Nah, kenapa? Karena dia memakar diri sendiri. Di dalam syair, فَالنَّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ. Saya berharap kalau ada seorang di antara antum bisa mengerti bahasa Arab. Karena puisi ini sangat kuat artikulasinya. An-nar, neraka itu, ta'kulu nafsaha. Kalau api itu api, kalau dibiarkan tanpa memberikan kayu, memberikan kertas supaya dinyalakan, nanti akan makan dirinya sendiri sampai mati. Begitu juga orang yang hasud, orang yang egois, orang yang pikirannya tidak sehat, maka dia akan memakan dirinya sendiri. Dia akan membakar dirinya sendiri sampai mati. Nah, orang itu bisa tua sebelum masa tuanya. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk mengobati diri kita dengan apa kita mengobatinya? Ya udah, kita mengetahui hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini sederhana. Tidak usah kalau kita ada sesuatu yang kita tidak bisa meraih, tidak usah biarkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diganti dengan hal yang lebih baik. Kalau ada orang paksa ambil, ya udah kita mengalah. Kita berusaha untuk membela diri kita, membela hak kita. Tetapi kalau itu sudah di luar kemampuan, maka silakan. Atau mungkin kita utamakan isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Atau kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beriman seseorang di antara kalian sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hadis ini sudah cukup. Kalau engkau ingin menjadi seorang beriman, maka tidak akan pernah ada banyak hidup. Kenapa? Karena kita sudah mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai saudara kita, tidak bakal kita iri, tidak bakal kita egois, tidak bakal kita cemburu. Tidak apa-apa. Karena itu diri saya. Nah, sama. Sebagaimana saya mencintai diri saya, ingin menjaga kesehatan saya menjaga kesehatan teman atau saudara saya. Sebagaimana saya ingin ini buat saya, ingin menjadi kaya, saya juga akan mencintai kalau sahabat saya menjadi orang kaya. Saya ingin dapat istri yang baik. Saya juga suka buat sahabat saya untuk dapat istri yang baik. Apapun yang kita cintai untuk diri kita sendiri, kita juga mencintainya untuk sahabat kita sendiri. Jadi itu di antara sifat-sifat iman, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang punya penyakit-penyakit seperti itu berarti kita harus evaluasi keimanan kita lagi. Keimanan kita. Orang yang beriman tidak boleh merasa tidak tenang, tidak boleh merasa egois, tidak boleh merasa stres, tidak boleh merasa. Kenapa? Karena penyakit-penyakit itu semuanya dibuang dengan sifat-sifat orang yang beriman. Insya Allah luar biasa. Namun ini agak sedikit ini saja pertanyaan. Jadi timbul pertanyaan. Jika kita melihat kondisi kekinian ketika pemimpin kita mungkin belum sesuai dengan seharusnya, gimana saat itu kan terkait dengan misalnya kebijakan-kebijakan yang kadang tidak sesuai dengan sebenarnya, gitu ya. Hitungannya misalkan kayak sekarang sedang ramai-ramainya minyak goreng gitu. Tiba-tiba sedang tidak ada, sekarang banyak. Gitu kan kadang kita merasa jengkel gitu ya. Itu gimana Sad dengan sikap seperti itu, Sad? Ya, makanya Rasulullah SAW di dalam hadis, "Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita change, merubah kemungkaran itu dengan tangan. Kita tidak bisa dengan tangan, ya udah lewat lidah. Kita tidak bisa lewat lidah, ya udah kita ingkari aja. Ingkari meskipun itu, ini tidak baik, ya udah tidak baik. Nah, walaupun di dalam diri kita sendiri tidak baik. Nah, jadi sesederhana mungkin, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksa diri untuk memikirkan sesuatu yang kita tidak bisa merubah. Kita berusaha untuk merubah itu dengan lidah kita. Nah, tetapi itu ujung lidah kita. Ujung lidah. Kalau kita bisa dengan tangan, punya kekuasaan, maka alhamdulillah. Kita tidak punya kekuasaan, jangan memaksa. Jangan memaksa. Kita tidak punya kekuatan ini. Nah, tidak punya kekuasaan. Dengan lidah, ya udah ingkari dengan lidah. Sebatas lidah kita. Jangan bawa perasaan. Tidak apa-apa. Nah, kalau kita tidak bisa juga dengan lidah, ya udah ingkar di dalam hati, bilang ini tidak di dalam hati, ini tidak benar. Udah, selesai. Tambah ada konsekuensi yang lain, karena sebelum kita merusak orang-orang yang zalim, kita merusak diri kita sendiri.
Ya, Atau Masya merusak Allah. negara kita sendiri, merusak negara kita sendiri, atau diri kita sendiri sebelum kita merusak orang yang penguasa. Orang yang kuasa itu enak-enak saja. Nah, kita berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Pasti dengan cara yang baik itu insya Allah nasihat itu masuk. Tapi kalau kita nasihat dengan cara fitnah, itu akan membuat dia semakin jahat. Karena akan bilang, ini masyarakat kurang ajar. Ya, kita lebih menzalimi gitu. Nah, tapi kalau kita dengan baik, kita tetap mencintai, selalu mendoakan, selalu juga mendoakan. Kita tetap mengingkari ya. Ya. Tetap juga kita menyampaikan yang benar gitu, apa gitu. Nah, tetapi dengan sekedarnya, jangan berlebihan, karena sebelum kita merusak orang lain, kita merusak diri kita sendiri. Ya. Siap, Ustaz. Selanjutnya ada 2 pertanyaan, mungkin bisa disatukan nanti. Jika seorang tidak sempat sahur atau pas sahur hanya minum air putih saja, apakah akan menurunkan sistem imun tubuh? Selanjutnya, lanjutan pertanyaan, apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang memiliki penyakit MAH, ya, supaya mereka dapat melaksanakan puasa tanpa menghadapi hambatan, Ustaz? Nah, jujur saja. Kalau hanya minum air dan kita punya aktivitas-aktivitas dini hari, maka itu akan merusak, sangat merusak. Nah, memang ada autofagi akan merusak sel-sel yang sudah tua, yang sudah lemah, dan juga sel-sel yang aktif juga. Karena sistem tubuh kita, sistem kekebalan, dan sistem kehidupan kita ini butuh energi. Maka kita butuh makanan meskipun sederhana, sesuai dengan aktivitas kita. Kecuali kalau kita tidur sepanjang hari, tidur, dan itu bukan termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus aktif, beraktivitas, bermanfaat bagi orang lain, mengabdi kepada orang lain. Maka kita makan sesuai dengan hajat kita. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga di bawah kebutuhan kita. Ini ketika kita bilang makan berapa atau makan berapa, ini pertanyaan yang salah. Kita makan sesuai dengan aktivitas kita. Kita makan sesuai dengan energi kita. Nah, seperti mobil diberi bensin supaya berjalan sesuai dengan akan menghabiskan bensin sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita keluar kota, isi full aja karena kita butuh di dalam jalan. Kita hanya mungkin ke sana dekat, isi 10.000, 20.000, kan? Begitu juga kita. Itu energi, fuel, bensin di dalam tubuh kita itu harus diisi, tetapi diisi sesuai dengan kebutuhan. Pasti tidak di atas kebutuhan kita, tidak di bawah kebutuhan kita. Dengan orang yang punya MAH, Ustaz, gimana, Ustaz, untuk supaya tidak ada hambatan dengan yang punya MAH? Nah, itu MAH yang namanya asam lambung itu muncul gini ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaitkannya dengan hadis karena ini kajian ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau ingin makan, maka makan sesuai dengan kebutuhan banget yang membuat kita cukup untuk hidup, untuk mempertahankan kehidupan. Itu hadis Rasulullah. Dan ini sangat bermanfaat secara ilmiah. Kalau engkau ingin makan, memaksa makan, maka bagikan perutmu menjadi 3 bagian. Perut, stomach makanan. Dijadikan 3 bagian. Bagian pertama, 1/3 untuk makanan. 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Dijadikan kosong. Nah, dan itu termasuk bagian yang terbaik. Kalau kita di atas itu, di atas 1/3 sampai setengah, sampai full, kita mengisi stomach kita atau perut kita, maka itu di dalam perut kita, supaya makanan itu tercerna, ada mungkin enzim-enzim yang diproduksi di dalam perut kita yang asamnya sangat tinggi, di bawah 2 bahkan. Untuk menghancurkan makanan-makanan itu supaya bisa terserap, dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, saat kita mengisi perut kita dengan makanan, maka asam-asam itu akan keluar sampai ke esophagus, sampai ke tenggorokan, sampai merusak jaringan-jaringan yang di atas. Kenapa? Jaringan-jaringan yang di atas tidak diciptakan, tidak didesain untuk melawan asam. Nah, seperti lambung, seperti perut. Perut itu sudah didesain oleh Allah
untuk bertahan apabila ada asam yang tinggi. Tetapi jaringan-jaringan yang di atas ini, jaring-jaring yang di atas itu tidak didesain, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan, untuk bisa bertahan kalau ada asam yang tinggi gitu. Nah, maka obat yang paling pertama sebelum kita ke apotek, sebelum kita ke dokter, kurangi makanan. Kalau engkau belum bersedia mengurangi makanan, apapun obatnya di dunia ini tidak akan bermanfaat bagimu. Apapun. Saya seorang farmasist, apoteker, ahli dalam bidang ini, tidak akan pernah ada satu obat yang bisa bermanfaat bagimu apabila engkau tidak mengurangi makanan. Kurangilah makanan. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya yang sudah disampaikan untuk kami. Tentunya mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini menjadikan bekal untuk kita menghadapi Ramadan ini yang akan lebih baik insya Allah. Alhamdulillah tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 6.29, otomatis sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Yazin yang sudah menyampaikan materi ilmunya terkait dengan materi hari ini. Masuk kepada seluruh partisipan, jazakumullah khairan kasiran atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiapkan kita ya, dalam artian menguatkan kita untuk bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan, termasuk imun kita itu selalu kuat dalam artian selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Mungkin barangkali ada informasi dari Ustadz Khalid. Dari Ustadz Khalid ada informasi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ustadz masih termute, Ustadz. Ustadz Khalid masih termute. Ada yang sampaikan Ustadz Khalid? Masih termute, Ustadz? Udah di unmute, Afwan tadi lupa. Silakan, Ustadz. Masih termute Ustadz Khalid? Ada yang disampaikan, Ustaz? Oh ya, terima kasih Ustaz Yazin Al-Hakimi yang sudah berbagi ilmu dengan kita. Ya, untuk jamaah virtual subuh, insya Allah kegiatan virtual subuh ini pekan depan masih akan kita ikuti bersama karena mungkin pekan terakhir ya, pekan depan itu. Karena nanti setelah bulan Ramadan untuk sementara kita jeda dulu kegiatan virtual subuh ini. Jadi insya Allah pekan depan masih akan kita lakukan dengan tema yang insya Allah akan lebih menarik dan aktual sesuai dengan kondisi kita menghadapi Ramadan. Itu saja, dan tadi sudah disampaikan dalam rangka menyambut Syahrul Mubarak ini, PC Al-Irsyad Kota Bandung insya Allah melakukan beberapa kegiatan yang bermanfaat gitu ya, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah bahwa bulan Ramadan itu Rasulullah sangat dermawan dan kita ingin mengaplikasikannya itu dan memberikan kesempatan kepada jamaah sekalian untuk melakukan kedermawanan dengan ikut mensukseskan program-program yang dilakukan oleh Raznas Al-Irsyad Kota Bandung. Kita mengadakan santunan duafa dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keluangan rezeki kepada antum semua sehingga bisa ikut berpartisipasi ya menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas informasi yang sudah disampaikan oleh Khalid. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Mari kita sama-sama akhiri majlis ini dengan sama membaca istighfar, hamdalah dan doa Indonesia.
Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari MC barangkali ada hal yang tidak berkenan dari yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khairan. Untuk teman-teman panitia mohon kita tetap ada di room ya. Kita akan melakukan evaluasi dan persiapan untuk kegiatan berikutnya. Oke, Pak Hina Hamzah. Kemana? Yang lain. Ya. Halo, Hamzah. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya.